Malam nggak? Silakan, siapa ini? Cowok JHT. Silakan bro, ada yang mau di... Iya ada nih kak. Ya silakan, apa yang mau ditanya? Yesus kan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya dia tidak mengidi apa? Gimana sih? Data kak, data. Kan, ya, Sebentar betul. kak. Iya iya. Lalu, Terus mengapa diganti dengan ajaran kasih nih? Ini bagaimana kak? Apakah nggak bertentangan dengan Yesus? iya, Yesus memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Menggenapinya itu kamu harus pahami sebagai maksud bahwa Tuhan Yesus datang untuk sempurna. Di mute dulu ya. Yang lain tolong mute dulu. Aduh, ini saya mute dulu lah. Oke, jadi maksudnya Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat itu adalah dia itu yang menjadi subjek yang sempurna untuk dapat melakukan apa yang dituntut Taurat. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan, ia yang sempurna dan tak bercacat dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu sendiri, itu Kristus yang memberikan kepada Musa. Karena yang bertemu dengan Allah, yang bertemu dengan Musa di gunung itu adalah Sang Membra Elohim, yang adalah teofani atau kristofaninya Yesus Kristus sebelum jadi manusia. Gitu. Jadi nggak ada masalah dengan hal itu. Nggak maksudnya ajaran kasih ini gimana? Kok hukum Taurat diganti dengan ajaran kasih? Ya, memang kasih itu adalah inti dari semua kitab para nabi. Kasihi, kita lihat hukum Allah apa yang dikatakan Yesus sendiri ya. Di dalam, Di Alkitab dilarang memakan B2, terus di nah, terus kita di lihat. Rasul Paulus Bentar. menghalalkannya itu bagaimana? Matius 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jadi inti pemberitaan seluruh kitab para nabi di dalam Tanah, di dalam Torah, Nefim, dan Ketuvim itu adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kalau misalnya kamu tanya, kenapa tadinya nggak makan babi menjadi makan babi? Apa pengaruhnya makan atau tidak makan babi kepada keselamatan rohania? Itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan makanan yang membuat kamu, kerajaan surga itu bukan tentang makanan minuman. Tetapi, kenapa ada di dalam Taurat ketentuan yang seperti itu? Nah, Taurat itu sendiri, hukum Taurat itu ada 3 jenis hukum. Ada hukum sipil, ada hukum moral, dan ada hukum seremonial. Hukum seremonial dan hukum sipil itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, mengenai makan daging babi dan lain-lain, itu adalah hukum seremonial. Hukum sipil bagi orang Yahudi. Kemudian korban, memercikkan dari atas tutup pendamaian di atas bait suci. Itu adalah hukum seremonial. Nah, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Taurat itu hanya menunjukkan itu dosa atau tidak. Itu bersalah atau tidak. Tetapi puncak dari janji itu adalah kedatangan Kristus. Makanya Yesus itulah satu-satunya yang oleh karena Taurat
yang oleh karena Taurat menunjukkan bahwa Kristus tidak bersalah kepada hukum apapun. Maka kesempurnaannya dia yang diukur dari ketentuan Taurat itu yang menyempurnakan kita yang percaya kepadanya. Karena tak seorang pun yang dapat melakukan Taurat itu dengan benar, kecuali Yesus Kristus. Makanya hukum Taurat dan ketentuannya itu adalah kutuk bagi manusia. Kenapa? Karena tak seorang pun yang berhasil melakukannya, hanya Yesus Kristus sendiri yang bisa melakukan itu dengan baik. Gitu. Jadi Taurat itu hanya penunjuk, bukan penghapus dosa atau penyelamat dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Gitu. Iya Kak, tetapi yang mana mau diikuti? Rasul Paulus apa Yesusnya gitu? Yesus Kristus yang harus diikuti. Kita mengikuti apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Tapi kan Yesus yang lakukan. membuat ajaran kasih ini Rasul Paulus. Di mana? Itu Matius 22, ini ucapan Yesus sendiri, kasihilah Allah dan Galatia di Galatia Kak. Galatia 3. Galatia memang surat Rasul Paulus, tapi Matius 22, Yesus sendiri yang ngomong, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang Iya terutama. benar, hukum Taurat itu. Tetapi kan ini diganti, ada perjanjian baru dengan ada perjanjian lama, ini diganti dengan ajaran kasih gitu. Apa yang Bagaimana kamu bisa hukum tahu Taurat tentang ditukar perjanjian dengan lama ajaran dan kasih? perjanjian baru? Kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian lama, kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Ya kalian pasti berpikir begitu karena tidak tahu perjanjian itu apa. Padahal perjanjian lama itu adalah kitab-kitab nubuatan dan perjanjian baru adalah kitab-kitab penggenapan. Jadi kamu dalam imanmu sebagai Islam, kamu berpikir bahwa perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Kamu gagal di situ berpikir. Nggak ada yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah kitab para nabi sebelum datangnya Yesus ke dunia. Perjanjian baru merupakan kitab para rasul setelah Kristus datang ke dunia. Sesimpel itu. Terus dengan matinya orang yang di tiang salib itu menggagalkan hukum Taurat gitu. Ya itu menggagalkan ketentuan Taurat. Kenapa? Karena itu menggenapi nubuatan di dalam Yesaya Ya 53. mengapa setelah Yesus apa mati gitu? Iya, Kenapa karena dia menggenapi. menggagalkan hukum Taurat setelah dia meninggal gitu? Ya, kita lihat di ayat yang kamu tunjukin itu ya. Kunci memahami ayat yang kamu berikan itu ada di frasa sebelum semuanya terjadi. Makanya baca Alkitab itu bukan seperti baca Al-Quran, bro. Itu nggak pernah sama. Alkitab itu sejarah. Nih, Ya saya nggak membedakan Matius Al-Quran 5 dengan ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu apa? Kematiannya dan kebangkitannya. Jadi setelah dia mati dan dia bangkit, maka kutuk hukum Taurat itu dipatahkan oleh Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13. Karena apa? Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Kristus itu menanggung kutuk Taurat. Karena tak satu pun yang berhasil melakukan Taurat. Dia yang sempurna menjadi pengganti untuk orang yang tidak sempurna. Atau disebut dengan penal substitution. Jadi membaca ayat tuh jangan dipenggal. Baca semuanya sebelum semuanya terjadi. Di Iya saya ayat paham nggak, tetapi Galatia itu kan surat Paulus, bukan betul surat dari Rasul Yesus. Paulus. Iya. Tetapi kan Apakah kerasulan Paulus, Yesus ini mengenal Paulus? Yesus mengenal Paulus. Dia Dari sendiri, mana dia ia mengenal sendiri yang Yesus? bertemu dengan
Aduh, suaranya mantul. Yesus sendiri yang bertemu dengan Rasul Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik. Dan yang paling uniknya lagi, rasul-rasulnya Yesus Kristus sendiri seperti Petrus dan 70 murid, salah satunya Rasul Lukas, itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Jadi Petrus dan Yakobus yang hidup bersama-sama dengan Yesus itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Coba di surah apa di ayat berapa Paulus bertemu dengan Yesus ya? Ketika dia perjalanan ke Damsyik, aduh, mute ya, di mute ya. Kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 2 sampai 25. Ia rebah ke tanah dia, kita lihat ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Mengelilingi Rasul Paulus, Saulus ya namanya ya, Rabi Saul. Ia rebah ke tanah dan kedengaran nyala olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Gitu ya, jadi Rasul sendiri, Rasul-rasulnya Kristus sendiri yang mengonfirmasi kerasulan Rasul Paulus. Baik. Jadi mengapa Yesus sunat, mengapa umatnya tidak bersunat, Kak? Ya Yesus sunat karena Yesus orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kami Kristen pengikut Kristus. Kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan. Kami bukan Dia Yahudi. memerintahkan apa, Kak? Jangan bersunat gitu. Yesus memerintahkan baptiskanlah dirimu. Matius 28 ayat 19. Itu perintah Yesus. Bukan sunat perintah Yesus. Matius 28 ayat 20. Ya kalau dia memerintahkan dibaptis, Ya, mengapa dia tidak memerintahkan sunat? ya nggak tahu, itu perintah Kristus. Karena tuntutan sunat itu adalah hukum seremonialnya orang Yahudi. Dan itu Tuhan Yesus sudah genapi di dalam kematian kebangkitannya karena dia sendiri pun bersunat. Jadi apa yang dituntut oleh Taurat itu dilakukan Yesus dengan sempurna. Maka yang percaya kepada Kristus itu disempurnakan melalui ketaatannya yang sempurna itu. Padahal di sisi lain, hukum Taurat itu tidak diberikan kepada semua bangsa. Hanya kepada Israel saja. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Gitu. Jadi Yesus nggak ada perintah sunat. Dia memerintahkan untuk memberi diri untuk dibaptis. Jadi kesaksian siapa yang lebih penting, Kak? Kesaksian Yohanes apa kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus. Yesus sendiri nggak ada perintah sunat. Yesus sendiri yang Kesaksian memberi. Yesus ya. Ya, karena Kristus yang memerintahkan untuk dibaptis.
Makanya rasul-rasul membaptis itu atas perintah Kristus, bukan yang lain-lain. Begitu. Gitu ya, kita lanjut yang lain. Soalnya banyak yang ngantri. Oke. Silakan Cin. Halo. Kok nggak ada ya? Halo Du. Selamat. Halo Kak Elia. Ya silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Enggak ada, cuma kasih apa ajanya, semangat aja sama Kak Elia gitu. Oke. Cuma kasih semangat, tapi cuma satu aja sih pertanyaan ke aku Kak Elia. Ini apa betul itu Kak Elia, apa namanya itu ya? Kita memberi itu kita memberi itu bisa membuat kita masuk surga gitu. Memberi apa? Kita memberilah gitu kepada orang membutuhkan gitu. Apa kan kalau di Muslim itu kan, kalau kita di saudara Muslim itu kan memberi itu bisa amalan untuk masuk surga gitu. Tapi Enggak. kalau kita itu gimana itu Kak? Ketika kamu membunuh orang, kamu harus dihukum. Ya, ketika kamu bunuh orang, kamu harus dihukum dan kamu harus menanggung hukumanmu. Tapi setelah itu kamu memberikan uang 100 juta kepada orang lain. Apakah kamu akan dibebaskan dari hukumanmu itu? Enggak. Kamu tetap dihukum. Enggak peduli kamu kasih apapun, kamu tetap dihukum oleh karena kesalahanmu. Perbuatan dosa itu nggak bisa dihapuskan melalui perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan jahat, itu dongeng nenek-nenek tua. Bagaimana mungkin perbuatan baik menghapuskan perbuatan jahat kita? Menutupi bisa, tetapi menghapuskan tidak bisa. Ya. Nah, jadi apa yang membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Satu-satunya jalan itu hanya Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Kepada Bapa, Bapa di sana adalah pribadi terbesar di alam semesta, yakni Sang Sorga. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kenapa kita bisa sampai ke surga hanya melalui Kristus? Karena hanya Yesus yang telah menang dari maut melalui kebangkitannya. Yang masih mati dan tidak bangkit-bangkit, kamu jangan berharap hidup dari situ. Nabi manapun yang telah mati dan membusuk tetapi tidak bangkit, itu tidak bisa memberikan kepastian keselamatan. Hanya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian itu dapat memberikan jaminan kekal. Karena kalau ia dapat mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya sendiri, lalu dengan alasan apa kita ragu bahwa kita tidak dapat diambil dari kuasa maut dan kematian kekal itu? Kalau dia dapat membebaskan dirinya dari tahanan maut, bagaimana mungkin kita ragu bahwa dia bisa melakukan hal yang sama terhadap kita yang percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja? Jadi satu-satunya jalan keselamatan itu adalah agar satu-satunya jalan kita untuk bisa keluar dari maut, keluar dari kematian kekal adalah percaya kepada Dia yang telah mengalahkan kematian kekal itu, yaitu Kristus yang telah bangkit dalam sejarah dunia. Kalau ada orang yang masih mati tetapi membusuk begitu saja, lalu dia menjanjikan surga, jangan percaya. Bagaimana mungkin kamu percaya kepada orang yang mati tetapi tidak bangkit, lalu menjanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal? Itu tidak akan pernah terjadi. Hal itu akan pernah terjadi secara realistis hanya kepada orang yang pernah mengalami kebangkitan, dia yang berhak menjanjikan kebangkitan kepada kita. Jadi satu-satunya jalan untuk dapat mencapai sang sorga adalah Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Di luar Yesus Kristus, nothing. Begitu. Karena perbuatan baik tidak menghapuskan perbuatan jahatmu. Tetap
ada sanksinya. Kalau kamu berharap perbuatan baikmu diupahi dengan sorga, lalu bagaimana mungkin perbuatan jahatmu tidak diadili dengan hukuman? Makanya di kekristenan itulah yang paling realistis. Kenapa? Hukuman Allah berlaku atas dosa-dosa kita, tetapi digantikan Kristus oleh karena kasih-Nya. Tetapi perbuatan baik kita yang percaya kepadanya akan diperhitungkan sebagai upah di dalam kerajaannya itu. Keadilan Allah ditegakkan melalui kematian Kristus. Kasih karunia Allah ditegakkan melalui keselamatan di dalam iman kepada salib itu. Lalu kalau ada orang berpikir bahwa perbuatan baik saya, pahala saya itu berhak mendapat upah dalam surga, tetapi dia tidak mau perbuatan jahatnya itu mendapatkan keadilan di dalam neraka. Oh, dicuci dulu di neraka, lalu setelah itu masuk surga. Dia lupa bahwa roh itu kekal. Apa yang telah najis itu tidak bisa menjadi kudus kalau tubuh ini sudah berpisah dengan roh. Ibrani 9 ayat 22, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Yang bisa diampuni adalah ketika rohnya masih bersama-sama dengan darahnya di dalam tubuh ini. Makanya seketika kamu sudah mati, rohmu meninggalkan tubuhmu yang punya darah ini. Tidak ada pengampunan. Tetap tidak ada pengampunan. Makanya bertobat sebelum waktunya. Begitu ya, Pak Du ya. Halo? Buka mikrofon. Ada. Oke. Gimana, Pak? Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu. Ada banyak di sini yang mau bertanya. Silakan Lauli 24. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam, silakan. Enggak, aku cuma nonton aja tadi. Nggak ada yang mau ditanya ya, Pak ya? Enggak ada. Silakan Gina Katrina. Shalom, selamat malam. Baik, terima kasih Kak. Saya mau bertanya Kak mengenai ini saya besok bawa sermon Kak, tapi ajari saya ya Kak. Nggak apa-apa kan Kak? Sermon apa tuh? Di mana sermon? Di sermon satu gereja Kak mengenai ini Kak. Apa Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Iya, betul. Dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 5 Kak. Yohanes 6 ayat 1 ya sampai 5. Lalu apa yang mau kamu tanya? Bagaimana dari ayat tersebut kita memaparkan Yesus memenuhi, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita gitu Kak. Oke, kita baca ya Yohanes 6 ya ayat 1. Ini tentang Yesus makan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang yang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ini adalah catatan Rasul Yohanes mengenai mujizat Tuhan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang bisa kamu paparkan dari hal ini? Kalau kamu nanti pimpin sermon, kamu nanti tuntun ibadah, apa yang bisa kamu paparkan dari ayat ini? Kamu harus memaparkan bahwa
Tuhan adalah penyedia yang berdaulat. Tuhan itu adalah pemenuh segala sesuatu. Segala sesuatu adalah miliknya, maka kita yang adalah miliknya juga dapat menerima apa yang datang dari Dia. Dan Dia akan memberikan yang berkenan bagi kita jikalau Ia juga berkenan. Ya. Jadi kamu sampaikan aja, kalau Tuhan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang, itu membuktikan, itu kan peristiwa itu bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Nah, orang masa kini terlalu khawatir dengan hidupnya. Nah, kamu sampaikan, apalagi kalau kamu teman-teman anak-anak muda itu masih punya banyak ambisi, punya banyak mimpi yang mau mereka capai. Ya. Nah, dari mukjizat Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. Artinya harus ada yang dikerjakan untuk memperoleh 5 roti dan 2 ikan. Yang kemudian Yesus lakukan mukjizat untuk bisa memenuhi kebutuhan waktu itu. Nah, kita pun begitu. Kalau kita mau mengalami mukjizat di dalam hidup ini, kita harus memberi usaha kita sebagai modal untuk ketika itu mau bertambah banyak. Dan ketika kita mau apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati. Ketika kita mau apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan, kita harus berusaha untuk mendapatkan hal yang terkecil dahulu. Kalau Kristus itu memerlukan 5 roti dan 2 ikan untuk membuat mujizat, untuk memberi banyak orang makan dan menjadi berkat. Nah, kita pun, kita harus bekerja untuk mendapatkan modal agar hal itu, di dalam pekerjaan itu kita berharap mujizat dan kasih karunia Tuhan, agar Tuhan bekerja. Jadi mujizat itu bukan tentang Tuhan berikan begitu saja tanpa makna, tanpa arti. Tapi mujizat itu tentang apa? Usaha kita dan bagaimana Tuhan bekerja atas usaha itu. Kita mendirikan pondasi Kristus yang membesarkannya. Kita memberikan dasar Kristus yang menguatkan dan yang membangunnya. Bangunan yang utuh harus dengan pondasi yang dasar. Tapi bangunan dan dasar itu pun harus didasarkan pada batu karang yang teguh. Siapa itu batu karang yang teguh? Yesus Kristus sendiri. Jadi susun pondasinya berdasarkan iman kepada Kristus. Maka Kristus akan membangun itu dengan baik. Karena apa? Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu mau rantingmu berbuah dengan hebat, maka kamu harus tercangkok kepada pokok anggur yang benar. Jadi bangun pondasi, bangun dasarmu, berusahalah oleh iman dan pengharapan kepada Kristus. Maka kamu sebagai ranting akan berbuah dengan baik. Dia yang akan menyuburkan dan dia pula yang akan meneguhkan. Begitu, ya. Jadi jangan takut. Hasil itu di luar kontrol manusia. Usaha itu dalam kontrol kita. Hasil itu kedaulatan Allah. Tapi usaha itu adalah kewajiban manusia. Karena janganlah makan kalau ia tidak bekerja. Tapi kasih karunia akan melimpahkan semua. Gitu ya, Gina. Jadi semangat buat besok. Nanti kamu kembangin dari situ. Iya. Ya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Tuhan berkati. Saya agak bingung, agak hang. Saya malam ini tuh mata saya juga agak merah nih, Silakan Michael. Ya, malam kakak. Ya, malam, silakan. Ada yang mau ditanyakan Michael? Kita Kristen kok banyak kali alirannya, padahal cuma satu tujuan. Ya. Nah, Aliran itu adalah bunga rampai dalam kekristenan. Yang membuat bunga itu indah adalah keberagaman warnanya. Tapi tetap sama-sama bunga, tujuannya pun tetap sama. Mengapa bunga itu ada? Agar sedap dipandang. Banyaknya aliran kekristenan di dunia ini, itu adalah bunga rampai kekristenan. Bunga yang memperindah,
kekristenan itu. Tujuannya tetap sama, yaitu Kristus. Justru banyaknya aliran kekristenan itu menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu berlaku bagi semua kalangan. Tidak hanya memaksa harus kepada satu gereja, tidak harus kepada satu warna, tidak harus kepada satu corak, tidak hanya kepada satu gedung, tetapi satu hati yang menyembah kepada Kristus. Ya, jadi ya meskipun pasti ada beberapa orang yang nggak sepakat dengan saya. Orang yang lain pasti bilang, oh gereja itu harus satu, harus mereknya ABC, harus ini. Ya itu terserah. Tafsirmu tetap tafsirmu. Ya, itu kan tafsirmu. Ya itu urusanmu. Tapi kalau bagi saya, banyaknya aliran kekristenan selama ia menghormati Allah dan mengakui kebagaimanaan Allah di dalam ketritunggalannya dan mengakui Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dan melakukan hukum yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan menerima rahmat dari iman itu, melakukan perjamuan kudus, mendapatkan baptisan, dia adalah seorang Kristen. Apapun corak dan warnanya. Ya, kalau Anda tidak sepakat dengan saya, harus begini, harus berdasarkan ini, ya silahkan. Itu urusan Anda. Saya katakan, tafsirmu tetap tafsirmu. Begitu. Gitu ya. Jadi saya tidak pusing dengan itu. Makanya saya tidak mau terlalu mempermasalahkan denominasi. Selama itu di dalam iman yang benar sesuai apa yang diadopsi oleh para rasul, saya tetap satu dengan mereka di dalam iman dan pengharapan. Gitu, Michael. Oke, makasih Kak. Ya. Oke ya, kita gantian ya. Oke. Jadi saya nggak mau terlalu pusing untuk apa. Ya, silakan Eva Iren. Halo Elia, Ya, aku pengen banget nanya ini udah lama, karena ada beberapa teman aku yang Kristen dan yang non-Kristen juga kayak kadang-kadang nanya gitu. Aku mau nanya tentang historical Jesus. Aku tahu kita punya banyak banget bukti dari manuskrip dan segala macamnya gitu kan. ya, Dan ya gitu, maksudnya ribuan ya, maksudnya lebih banyak daripada yang kita tahu tentang misalnya Cleopatra, udah tentang Plato atau siapa gitu. Tapi seberapa reliable gitu kita bisa dengan yakin mengatakan kalau misalnya kita punya bukti sejarah Yesus sendiri dan yang lain juga gitu, kayak yang ada di Perjanjian Lama misalnya ada air bah atau ada perang ini itu dan segala macam. Aku mau tanya itu doang. ya. Itu biasanya digugat oleh orang-orang agnostik atau mungkin ateis, ya kalangan ekstrim. Mereka berkata bahwa ya kita nggak usah bahas agama lain kekristenan, itu terlalu berkutat dengan dogma. Padahal dogma Kristen itu pun didasarkan pada realita dari dogma itu. Tidak mungkin ada dogma tanpa realita. Dogma kekristenan tidak lahir dari ujung kulon, tapi lahir dari pengalaman para rasul dan pengalaman para nabi. Ya, jadi itu bukan karangan. Nah, seberapa reliable, bagaimana reliabilitas data-data sejarah kekristenan secara khusus Perjanjian Baru mengenai sosok Kristus, Yesus Kristus, kematiannya, historinya, dan kebangkitannya. Kamu tutup Alkitab, buka tulisan sejarawan-sejarawan orang-orang pada masa Kristus. Misalnya Lucian dari Samosata, Marabar Serapion, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma. Itu tidak punya hubungan dengan kekristenan.
tidak punya kepentingan dengan kekristenan. Tapi karena sejarah itu memang pernah terjadi, mereka mendokumentasikan itu sebagai sesuatu hal yang besar pada masa itu. Dan itulah cara Tuhan mengonfirmasi karyanya itu melalui orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen. Mereka itu bukan orang Kristen. Kenapa kita percaya kepada tulisan Plato? Kenapa kita percaya kepada tulisan Aristoteles? Sedangkan manuskrip yang tersisa dari apa yang mereka ungkapkan itu hanya nggak lebih dari 20 lembar. Atau misalnya Iliad karangan Homer. Gimana kita bisa mengerti dan percaya itu? Sedangkan yang manuskrip yang mereka punya itu nggak lebih dari 200. Kalau kita bisa percaya kepada kehebatan Aristoteles, kita percaya kehebatan orang-orang Plato dengan metodologi yang tadi. Lalu mengapa kita harus menolak Injil yang punya 60.000 salinan? Dan jarak penyalinan yang paling dekat dari seluruh manuskrip kitab suci di dunia, bahkan karangan apapun. Jadi metodologi mengukur cara untuk memvalidasi kebenarannya itu dilihat dari jarak penyalinannya kepada autograf dan juga banyaknya salinan. Banyaknya salinan itu harus bisa dihubungkan untuk mengonfirmasi mana yang keliru, mana yang benar. Dan Injil dan kitab suci itu nggak bisa ditandingi dengan tulisan apapun, baik yang religi dan non-religi. Nggak ada. Jadi kalau orang bisa percaya Plato, Aristoteles, Thales bahwa filsuf Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi, kenapa kita nggak percaya kepada Kristus? Dan ingat, kematian para rasulnya Kristus itu adalah kematian yang bersejarah bagi sejarah Roma. Kenapa? Kematian mereka adalah kematian yang martir. Mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka hanya memberitakan Kristus tetapi dihukum mati. Itu peristiwa bersejarah. Puluhan tahun setelah eranya Kristus. Dan menurutmu, kenapa para rasul rela mati demi apa yang tidak terjadi? Maukah para rasul mengorbankan nyawanya demi kebohongan yang mereka karang sendiri? Maukah mereka mengorbankan nyawanya? Rasul Paulus meninggalkan kekayaannya di Tarsus demi pelayanannya kepada Kristus, kalau bukan Kristus adalah Allah yang hidup. Tidak. Karena hidup ini bukan tentang what you see, tapi apa yang kamu rasakan. Hidup ini bukan apa yang tentang kamu lihat saja, karena apapun yang kamu lihat, itu belum tentu seperti yang kamu lihat. Makanya Tuhan Yesus bersabda bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya, karena ada rasa dari kesaksian di kitab suci itu. Itu keunggulan kekristenan. Feel kekristenan itu kuat sejak semula. Dan apa yang disaksikan, makanya dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, apa yang telah kami raba, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami saksikan mengenai firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Perjanjian lama, sejarah Israel berjalan ke sini, ke sana, kemari, tutup itu, buka catatan Herodotus, buka situs-situs prasasti-prasasti Firaun, Meren Petah, prasasti Meren Petah misalnya. Bisa diuji dengan kehebatan teknologi sekarang. Gak bisa dibohongi. Nah, lalu dengan alasan apa kita ragu? Kalau kita bisa percaya kepada tulisan-tulisan yang lain-lain yang kira-kira seera dengan itu, Thales lah katakan abad ke-6. Lalu dengan peristiwa bangsa Israel. Dan bagaimana mungkin? Dan yang ketiga ini yang paling unik. Apa yang ditulis oleh Musa 3.500 tahun lalu dengan apa yang ditulis oleh Daud 3.000 tahun lalu, dengan apa yang ditulis oleh para rasul 2.000 tahun lalu, jaraknya ratusan tahun, tapi bisa saling menggenapi. Ingat, kitab suci perjanjian lama itu milik Yahudi.
Dan Yahudi nggak punya kepentingan kepada kitab perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi secara nyata di depan orang Yahudi sendiri, itu tanpa mereka sadari ternyata menggenapi apa yang terjadi di perjanjian lama. Misalnya penyaliban Kristus. Dia diletakkan di antara dua penjahat. Itu peristiwa real dalam sejarah. Tapi mereka lupa. Diletakkannya Kristus, disalibkannya Kristus di antara dua penjahat adalah penggenapan Yesaya 53, 700 tahun sebelum dia tersalib. Yesus Kristus menggaungkan Eli Eli lama sabachthani. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Tapi ternyata Yesus Kristus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Secara sejarah, itu peristiwa yang real terjadi. Yesus meneriakkan Eli Eli lama sabachthani. Tapi tanpa mereka sadari, Yesus itu sedang apa? Menggenapi apa yang ditulis oleh Daud, Mazmur 22. Dia dipaku di tangan dan di kakinya. Itu tidak kebetulan. Ternyata itu menggenapi apa yang Daud lihat di perjanjian lama. Jaraknya 1000 tahun. Pertanyaan saya, sehebat apakah orang bisa mengarang hal yang demikian? Apakah mungkin Daud kerjasama dengan Yesus? Untuk kamu hidup lebih lama lagi Yesus 1000 tahun, agar kamu menggenapi apa yang kulakukan ini. Tidak. Makanya kekristenan itu bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu rasakan. Dan di dalam perenungan itulah, di dalam penghayatan itulah, di dalam keajaiban peristiwa itulah, para rasul mengalami Allah yang benar. Maka mereka rela mati demi keajaiban yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Kalau kamu hanya tahu Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan, you will leave him. Kamu akan meninggalkan dia. Tapi kalau kamu merasakan Tuhan dan kamu mengetahui dia, kamu akan jadi pemenang. Keraguan pasti ada. Tapi Tuhan berkata apa kepada Daniel? Pengetahuan akan bertambah. Kamu mungkin masih ragu sampai sekarang. Gimana bukti valid air bah? Di mana bukti ini, di mana semuanya? Begitu toh? Kamu pasti bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi Tuhan Allah berkata apa kepada Daniel? Meteraikanlah kitab ini. Karena pengetahuan akan bertambah, orang akan menyelidikinya. Dulu orang nggak tahu bumi itu bulat. Tetapi Yesaya di dalam Yesaya 42 sudah berkata bumi itu bulat. Karena dulu orang belum heliosentris, tapi geosentris. Tapi untuk mengonfirmasi apa yang Yesaya katakan 2700 tahun lalu, ternyata butuh ilmu modern pada saat sekarang ini. Artinya, untuk membuktikan apa yang Yesaya ucapkan, butuh waktu 2700 tahun sampai sekarang. Bahwa itu adalah kebenarannya. Bisa saja apa yang kamu pertanyakan yang belum ada jawabannya, belum terjawab, tapi nanti menunggu waktunya sesuai ketetapan ilahi. Jadi tidak ada alasan untuk ragu. Karena apapun yang kamu lihat di masa sekarang dan apapun yang dituliskan oleh kitab suci, satu persatu sedang digenapi. Fulfillment. Sedang ditutup. Proses. Jadi kamu nggak boleh menafikan bahwa waktu kita butuhkan untuk menjawab semua itu. Ya, jadi nggak ada alasan buat ragu. Yang sudah terjawab, biarlah terjawab. Yang belum terjawab, akan dijawab. Menurut apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena waktumu bukan waktu Tuhan. Semua sesuai tujuannya dia. Rendahkan hatimu, berimanlah kepada apa yang pernah terjadi itu. Yesus Kristus, Raja dan kebenaran. Hidup kita. Amin. Ya luar biasa Elia. Terima kasih banget jawabannya. Iya sih bener banget, kita sebagai orang Kristen benar-benar harus bangga ya punya Alkitab. Maksudnya punya buku yang kita bisa pertanggungjawabkan istilahnya gitu. Bukan sekedar tulisan yang nggak tahu dari mana. Tapi kita benar-benar punya backupnya gitu untuk apa yang ditulis di sana.
Ya memang sih Alkitab itu memang ya kita sebagai orang Kristen kadang-kadang cuman asal ya udah baca aja Alkitab gitu. Tapi nggak tahu gitu kalau dalam Alkitab ini itu pekerjaan Tuhan yang memang dari dulu itu ya udah apa ya udah diatur, udah itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Em, Ya dan kalau misalnya Ya. aku baca Alkitab aku baca kitab suci yang satu lagi yang katanya kitab suci ya itu benar-benar beda banget isinya. Maksudnya nggak kayak Alkitab Tidak dan perlu, biarin saja mereka begitu. iya Ya. maksudnya Kebenaran untuk itu, kayak kebenaran itu, membandingkan gitu ya ini kok begini pas aku baca ya, yang ya, ya. satu lagi maksudnya kok beda banget sama Alkitab kita yang udah jelas ada kronologis yang apa namanya yang jelas lah ya kayak gitu Ya. nyambung ceritanya dan segala macam gitu. Bener-bener apa namanya orang Kristen itu bener-bener senjata orang Kristen atau iman kita itu atau Alkitab itu firman Tuhan bener. Ya, Makasih. gitu ya. Jadi kamu harus tetap teguh, kamu kuat di dalam imanmu. Tuhan memang tidak butuh waktu, tapi kita butuh waktu di dalam kedaulatannya Dia. Ya, dulu tuh nggak ada orang tahu bumi itu bulat, dibuktikan dengan apa. Ya, mungkin orang-orang di zaman Yesaya juga bingung. Dari mana Yesaya kau tahu bumi ini bulat? Kamu belum punya teropong. Kamu belum tahu. Tapi sekarang itu dijawab. Nah, apa yang kamu pertanyakan dalam kitab suci sekarang ini? Itu mungkin saja bukan di dalam waktumu, tetapi di waktu anak-anak dan keturunanmu itu akan dijawab. Karena pengetahuan itu akan bertambah dan mengonfirmasi apa yang telah Allah catatkan melalui para nabi. Gitu. Jadi jangan goyah iman hanya karena hal itu. Tetapi apa yang menguatkanmu? Yang menguatkanmu adalah pribadi terbesar dan hadiahnya itu. Yesus Kristus yang pernah hadir dalam sejarah. Tak satu pun sejarah yang akan bisa membantah bahwa Yesus tidak pernah ada di dunia. Yesus ada. Kematian, kebangkitannya. Itu terjadi. Semua generasi yang mengetahui itu. Dan itu peristiwa yang sangat besar. Makanya Roma, Ritus Latin, mencatatkan peristiwa yang demikian itu. Padahal mereka tidak punya kepentingan apapun mengenai Kristus. Tapi karena itu great, sesuatu yang besar, mereka catatkan itu. Dan tanpa kita sadari, catatan mereka itu mengukuhkan iman kita. Jadi percaya walaupun kamu nggak lihat. Karena apa yang Tuhan sediakan dan bukakan di masa ini, bukti-bukti sejarah, prasasti-prasasti, inskripsi-inskripsi, itu menjadi cara Tuhan untuk meneguhkan imanmu. Begitu. Ya? Jadi Iya. tetap semangat. Oke? Makasih Elia, Tuhan Oke, berkati. kita lanjut. Ya, oke. Tuhan berkati selalu. Silakan rumah tanpa apa ini? Tanpa DP ya? Tanpa pintu, maaf. Selamat malam. Silakan. Selamat malam kedengaran. Ya, malam. Ada. Ya. Kak mau tanya, kalau ini kita pernah sekolah di IAKN, Institut Agama Kristen Manado di Manado, Ya. dan nggak berlangsung lama, hanya berapa semester, hanya sampai 4 semester. Itu ada dapat pertanyaan soal apa ya, iman rasuli yang katanya itu yang di bagian apa ya, Tuhan turun ke dalam kerajaan maut. Ya. Nah, itu ada dosen yang mengatakan bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami dari mahasiswa mengatakan kenapa Tuhan harus turun ke dalam kerajaan maut pada waktu dia mati waktu itu. Terus kalau menurut dosen saya itu mengatakan karena pada waktu ini belum tahu ya kebenaran pastinya, cuma dengar-dengar sama dosen kalau Tuhan itu turun ke dalam kerajaan maut karena pada zaman Nuh itu belum ada yang mengenal Tuhan waktu Tuhan menurunkan air bah begitu.
Jadi Tuhan turun ke dalam kerajaan maut untuk memperkenalkan dirinya. Begitu sih. Apakah itu benar atau bagaimana? Oke, ya. Mengapa Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Yang pertama, sebab yang paling utama adalah karena keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Ingat, keselamatan itu dan anugerah kasih karunia itu hanya dan hanya di dalam Yesus Kristus, salibnya itu. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, Ibrani 11 ayat 22. Tapi kenapa Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut? Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Bapa. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, Ia pergi memberitakan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan air bah itu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mau dia turun kepada kerajaan maut untuk apa? Untuk memporak-porandakan kerajaan itu dan mengambil kunci kekuasaan dari kerajaan maut itu, sehingga maut itu tidak lagi punya sengat. Maut itu tidak lagi punya kuasa. Kita baca dalam 1 Korintus. Ya. Dalam 1 Korintus. Kenapa Yesus harus turun kepada kerajaan maut? Untuk mengambil kunci kerajaan itu. Bahwa agar maut itu tidak lagi punya kuasa atas siapapun yang dia kehendaki. Ya, 1 Korintus 15. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi tujuan Tuhan Yesus turun kepada kerajaan maut itu adalah untuk menaklukkan maut itu, mengalahkan dia, dan mengambil kuasa kerajaan itu menjadi milik Kristus. Sehingga kita yang percaya kepada dia, oleh kuasa Kristus, akan beroleh kemenangan atas maut itu. Karena maut itu sudah diambil alih oleh Kristus. Maut dan kuasanya itu telah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jadi tujuannya turun kepada kerajaan maut itu, yang pertama untuk mengambil kunci kerajaan maut itu, yang kedua adalah untuk memberitakan mengenai kemenangannya kepada orang-orang bebal di zaman Nuh di dalam roh. Jadi Tuhan Yesus mau bilang bahwa apa? Akulah kebenaran itu. Maka orang perjanjian lama yang percaya kepada Mesias akan turut dibangkitkan karena imannya kepada Mesias yang akan datang. Kita yang percaya beriman ke belakang. Orang perjanjian lama beriman ke depan. Orang perjanjian baru beriman ke belakang. Keselamatan tetap hanya di dalam Kristus saja. Makanya ketika Yesus bangkit, ada juga toh yang bangkit yang lain. Siapa itu mereka yang bangkit itu di dalam roh? Yaitu orang-orang yang di dalam penjara tadi. Maut itu masih menahan orang di perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus mati, dia turun kepada kerajaan maut. Dia ambil orang-orang yang ditahan maut ini. Dia bawa ke Firdaus. Orang-orang yang ditahan ini siapa? Orang-orang yang menanti-nantikan Kristus, Mesias di perjanjian lama. Itulah kebangkitan yang pertama itu. Gitu. Ya? Jadi Kak, kalau kita orang Kristen mati itu udah nggak takut lagi kan? Udah Wah, Rasul Paulus berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah
Apa? Hidup adalah Kristus dan mati adalah Keuntungan. keuntungan. Ingat ya, mati itu keuntungan kalau hidupnya adalah Kristus. Kalau hidupnya adalah nabi palsu, kalau hidupnya adalah Tuhan negeri lain, bukan Yesus Kristus, matinya adalah kerugian. Tapi kalau hidupnya adalah Kristus, matinya adalah keuntungan. Begitu. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Kenapa kita nggak takut mati? Ini argumentasi Rasul. Ya. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang mati ini harus, yang kotor ini harus mati dulu agar bisa mendapatkan tubuh yang kudus. Yang dapat binasa ini harus binasa dulu agar digantikan dengan tubuh yang kudus. Jadi kematian bagi orang Kristen bukan lagi ketakutan, tapi kematian bagi orang Kristen adalah pengharapan di dalam sukacita bahwa berakhirlah sudah penderitaan di dalam tubuhku yang fana ini. Karena penantianku adalah ketika Kristus membangkitkan aku dengan tubuh kemuliaan, sama seperti tubuhnya ketika bangkit dan naik ke hadirat Bapaknya. Jadi kalau orang lain takut mati, orang percaya Yesus tidak takut mati. Orang lain yang tidak percaya Yesus itu takut mati karena akan disiksa-siksa di neraka. Tapi orang yang percaya Yesus tidak takut mati karena kematian orang yang benar-benar percaya adalah untuk mengganti yang dapat binasa ini demi yang tidak dapat binasa di hari kebangkitan kelak. Tapi sementara menunggu itu, rohmu dituntun malaikat ke Firdaus. Orang Kristen jangan takut mati. Kalau kamu takut mati, kamu bukan Kristen. Oke, Itu baik, ya. Kak. Iya, Ya. ya, Kak. Makasih, Kak. Tuhan Ya, berkati. Tuhan memberkati ya. Ya. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Ada banyak sekali nih yang mau tanya-tanya. Nanti versi fullnya itu saya upload di YouTube saya ya. YouTube saya itu yang di TikTok saya itu di profil saya ada YouTube saya di sana. Nanti kalian klik langsung ke YouTube-nya saya. Nanti saya upload yang fullnya di sana. Oke, silakan dengan Heo. Oke, Halo? Bang. Halo, Ya, Bang. iya silakan. Ada yang mau kamu tanyakan, bro? Mau tanya tentang pandangan Bang Elia tentang bahasa roh. Oke. Apa yang mau ditanya dengan bahasa roh? Kan ada beberapa yang bahasa roh itu yang kayak kita lihat yang di gereja-gereja yang kayak Pentakosta begitu, orang dilatih untuk berbahasa roh. Apakah itu pandangan yang benar? Ya, Itu bagaimana, bahasa roh itu Abang? tidak dapat dipelajari. Ya, bentar ya, kita cari apanya. Kita lihat dulu ayatnya. Jadi begini, bro. Bahasa roh itu harus dipahami dalam dua makna. Ya, yang pertama, bahasa roh itu sebagai glosolalia dan bahasa roh itu sebagai senolalia. Bahasa roh sebagai senolalia itu seperti yang terjadi dalam peristiwa Kisah Rasul 2, di mana ketika para rasul itu dihinggapi lidah-lidah api, maka mereka bisa berbahasa-bahasa bangsa lain. Mereka misalnya saya Elia, saya bukan orang Cina, tapi tiba-tiba saya bisa berbahasa Cina. Dan bahasa Cina itu isinya Injil semua. Nah, itulah yang terjadi dalam Kisah Rasul 2, itu disebut senolalia. Tapi bahasa roh yang kedua adalah glossolalia, yang adalah bahasa lidah. Ini tidak dapat dimengerti. Ya, coba kita lihat di dalam bentar ya.
1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, Yunaninya adalah glosa, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19 ini kuncinya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata bahasa roh. Artinya apa? Apakah bahasa roh masih berlaku? Masih berlaku. Kenapa? Karena Roh Kudus masih menolong. Karena Yesus belum datang, yang sempurna itu belum datang. Nah, tapi kalau bahasa roh dipergunakan dalam pertemuan jemaat, harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun olehnya. Dan itu pun harus bergantian. Ya. Jadi, boleh menggunakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat, harus kondusif bergantian, dan harus ada yang menafsirkannya agar jemaat pulang dengan pengertian dari apa yang roh sampaikan itu. Lalu bahasa roh dapat digunakan secara pribadi. Tapi kalau misalnya saya berbahasa roh di kamar, saya pun harus berdoa agar Tuhan memberi saya karunia menafsirkan apa yang saya ucapkan itu. Ayatnya di 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kalau misalnya kita bahasa roh pribadi di rumah, kita bahasa roh pribadi ibadah saat teduh, nah kita harus minta, berdoa sama Tuhan agar Tuhan memberi karunia kepada kita untuk menafsirkan apa yang kita ucapkan itu. Dalam pertemuan jemaat pun begitu. Karena tujuan bahasa roh yang adalah karunia dari Roh Kudus Sang Pemberi Hidup adalah untuk menginjili. Begitu. Karena itu karunia roh. Gitu ya. Bagaimana dengan yang dilatih itu? Dilatih itu nggak bisa. Bahasa roh itu nggak dapat dipelajari. Bahasa roh itu diperoleh. Karena bahasa roh itu karunia. Karunia roh itu diberikan, namanya juga karunia. Gitu. Berarti pendeta-pendeta yang melatih itu Itu salah. Jemaatnya mengulangi. Itu hal yang salah, nggak boleh dilakukan. Dia punya bahasanya kayak begini. Sandal lama apa kok. Pokoknya begitulah. Iya. Saya tidak mau menghakimi itu, bro, karena itu pribadinya mereka. Tetapi kebenarannya adalah kalau mereka menggunakan itu dalam pertemuan jemaat, ya harus ada yang tafsir. Kalau pertemuan pribadi pun harus ditafsir. Agar jemaat maupun diri sendiri itu dibangun oleh bahasa itu. Gitu. Itu ya. Oke. Siap, terima kasih Bang Eli. Oke, Tuhan berkati. Ya, silakan Nat. Halo? Nat, ada nggak? Nat. Malam, silakan. Ada yang mau ditanya? Tanya, penafsiran mimpi menurut Alkitabiah itu seperti apa ya pandangan Elia? Apakah ada tertulis di Alkitab? Terus apakah kita salah jika kita mencari arti mimpi kita itu kepada orang-orang yang katanya bisa mengartikan mimpi gitu? Itu pertanyaan kedua. Terus saya bertanya seperti itu karena saya pernah bermimpi, waktu itu kan saya sakit dan hampir tak sadarkan diri. Terus dalam mimpi itu saya melihat sebuah sosok terang yang saking terangnya saya nggak bisa melihat wajahnya. Dia hanya duduk di ranjang rumah sakit dan memberikan saya minuman. Terus
dari sosok itu saya mendengarkan akulah air kehidupan gitu, dan aku mau mencari arti itu, apa sih arti mimpi itu gitu loh. Bisa diartikan nggak Elia? Terima kasih. Ya, mimpi itu adalah perkara spiritual. Kalau kamu mau tahu arti mimpimu, tanyalah kepada Dia yang menganugerahi mimpi dan mengizinkan mimpi itu. Siapa? Tuhan. Jangan tanya orang-orang yang ada di kampung-kampung, atau jangan tanya orang yang ada di pinggir jalan, atau primbon-primbon apapun itu. Jangan tanya itu. Karena apa? Matius 7 ayat 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi, kalau mimpimu itu membawa buah yang baik kepada hidupmu, itu belum tentu dari Tuhan. Ya, tetapi kamu harus tetap untuk apa? Menguji itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kamu harus menguji segala sesuatu. Ya, jadi tafsir-tafsir mimpi itu jangan tanya sama manusia, tanyakan kepada Allah. Kalau ke manusia kamu akan kecewa. Ya, Oke. nggak ada yang mengerti. Lalu mengenai Oke, apa lagi mau kamu tanya? satu lagi, yang mengenai air kehidupan itu apa ya Elia ya? Air kehidupan. Ya, air kehidupan itu mengacu kepada hidup yang baru yang dari Tuhan. Air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembaharuan. Air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembaharuan budimu. Sama seperti batu yang masuk ke dalam mulut Yesaya ketika dalam penglihatannya serafim, malaikat Allah membawa batu dimasukkan ke dalam mulut Yesaya. Nah, ketika batu itu di mulut Yesaya, lalu malaikat itu berkata, kamu telah kudus. Nah, air kehidupan dari Tuhan itu adalah pembasuhan jiwa kita menurut roh. Ya, jadi air kehidupan itu bukan air betulan. Ya. Karena air itu bermakna secara simbolis adalah sumber kehidupan. Maka air kehidupan yang dari Allah adalah kehidupan kekal dan pembaharuan kekal di dalam Dia. Gitu. Ya? Oke, makasih ya. Yuk. Ada lagi mau kamu tanya? Itu aja. Oke. Ya. Silakan Inten. Selamat malam. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin nyambung dari Mbak Nat tadi mengenai mimpi. Kalau lihat kan mimpi ada juga yang di kitab Daniel yang mengenai mimpi dari Nebukadnezar. Gitu. Mungkin dari Kak Ele bisa, itu kan ada mimpi patung ya, yang terbuat dari kepala emas. Mungkin bisa diartikan gitu, maksudnya dalam kehidupan sekarang mungkin ada maknanya enggak? Itu kan berkaitan dengan nubuatan ya. Kalau untuk kitab Daniel 2 ya, kalau yang mimpinya Nebukadnezar. Jadi yang mau Bapak tanya apa Pak? Mimpi dari patung itu kan dia mengelambangkan sesuatu kan, gitu. Iya betul. Apakah arti mimpi itu berkaitan dengan kehidupan kita sekarang? Karena itu berkaitan dengan nubuatan kan, gitu. Ya, nubuatan di dalam Daniel berapa? Daniel 2. Ayat? Itu dari ayat pertama sampai habis korban. Itu kan mengenai patung mimpi Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel dari kepala dari emas, terus perak, tembaga, sampai kaki besi bercampur dengan tanah liat. Ya, kita buka ayatnya. Ini baca, ini penuh sekali nih.
Itu sebenarnya bermakna eskatologi ya, bukan apa. Ini panjang sekali kalau saya baca semua. Tapi pada intinya begini, apa yang dilihat oleh Daniel, ya, ntar ya. Sebenarnya di dalam Daniel 2 itu Pak, itu sudah dijelaskan. Bentar ya, saya buka Alkitab Sabda dulu. Itu sudah dijelaskan maknanya semua. Mulai dari Daniel 1. Kok lemot ya? Jaringan saya merah ya. Oke. Bagus ya. Thank you, Daniel. Kita baca yang mulai dari ayat 37 ya Pak ya. Oke. Katakan begini. Mulai dari ayat 30 lah. Adapun Daniel 2 ya. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua dan dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas lalu menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia. Dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan dibuatnya itu menjadi kuasa atas semuanya. Itu tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi kepala dari emas itu adalah Raja Nebukadnezar, ya. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancurkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurkan semuanya. Dan seperti Tuhanku lihat kaki, dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ya, jadi maknanya itu ada di ayat ini semua kalau kita mau pahami.
Jadi kan tadi kan dibilang kepala dari Mas itu kan berarti zaman Babel yang dari pemerintahan dari Ya, betul. Raja Nebukadnezar. Nah, kan dibilang lagi akan ada kerajaan yang kedua dari perak ya. Setelah itu yang Ya. tembaga dan besi. Nah, kalau boleh tahu kerajaan berarti yang setelah Babel itu yang dilambangkan dalam patung itu ada nggak gitu kerajaan itu atau apa gitu kerajaannya? Ini jaringan. Kedengaran? Bentar ya, ini jaringan ya. Bentar. Ini jaringan saya merah soalnya. Oke. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Boleh diulang? Silakan. Jadi kalau untuk patung tadi kan yang kepala dari besi lagi emas itu kan dilambangkan kekuasaannya Nebukadnezar atau Babel gitu. Dan dibilang kan Betul. setelah itu akan ada kerajaan yang kedua yang dari perak, setelah itu ketiga dari tembaga dan besi. Nah, apakah kerajaan yang setelah Babel itu yang dari perak bisa mungkin Kak ada ini belajar mengenai apa sih kerajaan dari perak itu terus kerajaan tembaga sampai dengan mungkin yang kerajaan besi gitu. Iya. Yang dari perak itu adalah Media Persia. Yang dari tembaga itu adalah Yunani. Dan yang dari besi itu adalah Romawi. Romawi, berarti Romawi yang Romawi kafir dulu ya. Iya, karena kan yang berkuasa terakhir itu Roma. Roma. Berarti kan itu besi kan bercampur dengan tanah liat ya Kak, gitu, nggak menyatu. Iya. Apakah ada hubungannya dengan kehidupan sekarang? Itu kan berarti kalau melihat fasenya berarti sudah lewat kan, berarti perak ke Medo Persia itu kan waktu zaman Raja Darius. Dan setelah itu kan ke Yunani berarti mungkin zamannya Kaisar Kores ya itu. Ya, Koresi yang agung. Kores terus masuk ke Roma kafir tuh yang waktu itu kekuasaan Roma kita tahu. Nah yang mungkin yang terakhir ini yang mungkin saya masih bingung yang besi bercampur dengan tanah liat gitu. Ya, besi yang bercampur dengan tanah liat itu kan sebelah besi dengan yang satunya tanah liat. Itu merujuk kepada kerajaan Roma itu yang terpecah-pecah. Ada yang tetap bertahan, ada yang hancur lebur. Itu maksudnya. Kalau boleh tahu yang berarti yang bertahan ada nggak kerjaan itu sekarang atau mungkin dalam bentuk negara ya sekarang? Iya, itu kan yang bertahan itu maksudnya kan sampai kepada Kristus. Kan itu berturut-turut tuh. Ada sampai 7 kalau tidak salah. Lalu 1 pecah lagi, kemudian digantikan lagi yang lain. Karena kan penglihatan itu ada yang berkepala 7, bermahkota 10. Satu kepala 3 mahkota. Oke. Nah, jadi terakhir, ada yang bertahan, ada yang udah nggak ada. ya, ada yang bertahan, ada yang tetap. Ya. Ini kan berarti terakhir. Apakah ini yang nubuatan ini ada sinkronisasinya sama nubuatan kitab Wahyu juga Kak? Gitu. Betul, ada. Ada ya. Karena tetap menubuatkan tentang binatang ya. Gitu. Ya. Oh, thank you Kak. Ya. Ada hubungannya. Oke, ada lagi? Udah mau pulang ya. Nanti besok lagi. Iya. Thank you. Oke, Tuhan berkati. Ya, jadi penglihatan Daniel yang berupa simbol-simbol itu adalah penglihatan yang punya makna ya. Seperti tadi misalnya kepala itu adalah Nebukadnezar, kemudian yang dari tembaga itu adalah Media Persia, takluk ya, kemudian
yang dari perak itu media Persia, yang dari tembaga itu Yunani, ya dari Koreksi Agung. Kemudian yang terakhir itu adalah Roma. Ya, Roma itu kalau nggak salah ada 8 yang bertahan, 2-nya lenyap. Ya, tetapi kerajaan yang paling penting di dalam Daniel 2 bagian terakhir itu adalah batu yang menggulingkan. Ya, itu adalah kerajaan Yesus Kristus, yaitu gereja. Kitalah itu orang Kristen. Jadi kerajaan yang pertama adalah kerajaannya si Nebukadnezar, ya, atau Neo Babel. Kerajaan yang kedua yang dari perak itu adalah Media Persia. Kerajaan yang tiga yang dari tembaga itu adalah Yunani. Kerajaan yang keempat adalah Romawi. Dan yang kelima itu adalah kerajaan Mesias. Ya, itulah gereja Kristus. Ya, jaringan saya ya. Oke, silakan Passion. Selamat malam. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Buka mikrofon. Halo. Selamat malam. Iya, malam. Silakan, Pak. Ya, boleh saya bertanya dua? Iya, silakan. Pertama terkait ini karya penebusan. Karya penebusan itu kan artinya ada perencanaan dari perjanjian lama dari nabi-nabi, ya kan, baru dinyatakan dari perjanjian baru dengan kelahiran Yesus sampai dia naik disalib naik ke surga. Pertanyaannya, Yesus kan punya yang cukup dekat sama dia kan 12 orang. Salah satunya Yudas. Ya. Nah, sekarang Yudas ini kan dia kan akhirnya berdosa karena kerasukan setan sehingga mati. Pertanyaannya, dia kan berkorban untuk karya penyelamatan. Apakah dia ini masuk neraka atau masuk surga? Itu yang pertama. Siapa? Yudas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ini nggak berhubungan. Cerita tentang Antioquia. Antioquia ini kan salah satu pusat kekristenan awal. Itu kan sekarang tuh daerah Turki kalau nggak salah. Di Turki, pertanyaannya, kemarin pendeta saya itu ada bercerita bahwa Turki itu sudah dinubuatkan melalui surat-surat Paulus bahwa mereka akan murtad. Karena dulu Turki itu kan kalau nggak salah kan Katolik Romawi, tapi berubah menjadi setelah diserang sama barisan Islam, saya nggak perlu sebut nama, akhirnya mereka jadi murtad menjadi Islam. Apakah benar demikian? Mohon jawabannya dari saudara Elia Miron. Barangkali. Terima kasih. Mengenai Yudas ya, kita lihat Bapak yang di mute dulu, Pak. Kita lihat mengenai Yudas ya, di dalam Lukas 6 ayat 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat ya. Jadi Yudas Iskariot itu adalah pengkhianat ya. Nah, bagaimana nasib Yudas? Kalau kita lihat para penulis Injil itu mengatakan Yudas itu tidak selamat. Kita lihat dari Kisah Rasul 1 ayat 25 ya. Dikatakan demikian. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya. Yang telah ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya ya. Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Ya. Lalu Yohanes 17 ayat 12 dikatakan begini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa.
supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Sebenarnya dalam terjemahan lama disebut anak kebinasaan itu. Ya. Jadi bukan Tuhan yang dengan sengaja membuat Yudas itu untuk binasa, tetapi oleh karena keinginan Yudas sendiri dia binasa. Jadi bagaimana nasib Yudas ini? Yudas itu kan pada awalnya dia itu mengikuti Yesus, tapi pada akhirnya dia menjual Yesus. Dia menjual Yesus karena dia tidak suka kepada Kristus dan dia kecewa. Nah, ketika dia kecewa, rapi respon pertobatannya itu apa? Respon dari apa yang dia lakukan itu adalah penyesalan, tetapi tidak membawa kepada buah pertobatan, malah mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya yang kemudian perutnya terburai keluar. Ya, jadi apakah Yudas itu selamat? Ya, kalau merujuk dari ucapan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 12, dia tidak selamat. Makanya penggantinya Rasul Yudas itu adalah Matias. Ya. Lalu Lukas 22 ayat 22 dikatakan begini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Kitab suci berkata celakalah dia. Ya, berarti celaka. Matius 26 ayat 24 dikatakan begini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini merujuk kepada Yudas. Ya, Markus 14 ayat 21 memiliki narasi yang sama. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, itu mengenai Yudas. Nah, jadi Yudas itu tidak diselamatkan karena memang dia sendiri yang memilih untuk menjual Kristus menurut kehendak bebasnya dan menurut kemauannya sendiri. Nah, lalu mengenai yang kedua tadi Antiokhia ya. Itu teguran Paulus, kita lihat dalam Galatia 2 ayat 11. Dikatakan begini, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, jadi ini teguran Teguran Rasul Paulus kepada Rasul Petrus. Dan beberapa orang menafsirkan karena pada masa itu terjadi di Antiokhia, maka beberapa orang menafsirkan bahwa Antiokhia tidak bertahan lama. Sama seperti 7 jemaat di dalam kitab Wahyu yang ditegur oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Efesus, dan satu lagi Philadelphia. Itu ditegur oleh Kristus melalui Rasul. Dan memang wilayah-wilayah itu mayoritas itu adalah di Turki. Dan sekarang karena Utsmania memerangi dan menjatuhkan Konstantinopel, pusat Bizantium pada masa itu, maka sekarang itu dikuasai oleh Islam. Begitu.
Terima kasih. Terima kasih sudah beri pencerahan. Berarti yang disampaikan pendeta dalam ibadah minggu benar ya. Makasihlah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Makasih. gitu ya Pak ya. Ya, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup hari ini. Oke, thank you. Silakan Jahrakal 753. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Ada. Ya kedengaran suaranya ya bro. Di mana? Kedengaran. Ya. Di dalam berapa ayatnya? Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Apa yang mau ditanya dari ayat ini? Ayat itu kira-kira apanya tujuannya, merujuk kemana itu kira-kira menurut Bro Elia? Apanya tuh? Ayat itu kan dalam kurung kan? Ya. Jadi ada 21 ya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya yang sesat, berapa lama lagi harus aku tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, nah sebenarnya apa yang dimaksudkan di ayat ini itu bukan usir tentang praktik iman. Ya, kan Tuhan Yesus berkata begini, mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan yang itu? Lalu Tuhan Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Ya, jadi mereka ketika mengusir setan itu, ya, mereka itu kurang percaya. Nah, dan imannya mereka itu untuk mengusir setan itu ternyata ditambahkan kejelasannya di sini bahwa jenis ini ada beberapa penafsir mengatakan jenis itu adalah jenis setan itu dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada setan yang dapat diusir dengan hardik begitu saja, tapi ada yang harus diusir dengan berdoa dan berpuasa sebagai tanda dari iman yang sejati. Jadi iman itu perlu diekspresikan. Ada yang seketika itu juga sembuh, ada yang seketika itu juga keluar, tapi ada yang seketika itu butuh praktik dari iman. Apa itu? Merendahkan diri dan meninggikan kuasa Allah melalui apa? Doa dan puasa. Gitu. Karena penghulu Rasul Paulus mengatakan lawan kita itu adalah roh-roh yang ada, penguasa-penguasa yang ada di udara, dan itu mereka punya kekuatan-kekuatan tersendiri. Ya, ada yang dapat diusir dengan mudah oleh iman melalui perkataan, ada juga yang dapat diusir dengan bukti iman, perendahan diri dan mengharapkan kuasa Allah di dalam doa dan puasa. Jadi ayat ini sebenarnya esensinya itu adalah iman yang sejati. Makanya Tuhan Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata dari gunung ini, pindah ke sana, maka kamu akan pindah. Jadi itu tentang praktik iman. Gitu. Gitu ya. Siapa namamu? Jahrakal. Merendahkan diri ya, bukan merendahkan hati ya. Merendahkan diri dan merendahkan hati. Oh. Di hadapan Allah. Yang agak sedikit kurang kena sih jawabannya. Maksudnya jenis ini tuh maksudnya apa sih? Itu setan itu yang ada di dalam anak itu. Orang itu. Kenapa sih itu? Makanya itu dibuka. Dalam kurung dia, kenapa bisa gitu?
Yaitu kan penjelasan dari ayat itu, apa yang disampaikan oleh Kristus. Maka dijelaskan penulis dalam Matius 17 itu. Maksudnya apa? Oh Sama gitu ya. seperti ayat-ayat lain, ada apa? Ada catatan mengenai apa yang dimaksudkan. Misalnya perumpamaan hal-hal garis-garis merah itu dikasih tahu artinya apa. Ini kan perkataan Kristus, baru ditekankan pengertiannya apa. Agar pembaca itu mengerti. Karena Rasul Matius yang pemungut cukai, dia itu menyalin dan dia itu menuliskan apa yang disaksikan orang-orang pada masa itu. Nah, dia mau memberitahu pembaca ini agar mengerti arti dan esensinya apa. Maka ditulis demikian. Gitu. Hmm, Itu ya, kita lanjut yang lain ya, Bro. masih ada sebenarnya. Ya, silakan. Apa itu? Kan kalau tentang Kristen yang progresif kan kita kan sepakat itu kan sesat ya kan? Ya. Setuju nggak kalau progresif itu sesat? Ya, Kalau yang Kristen liberal gimana tuh pendapat Bro Elia tuh? sama aja sesat. Liberal sesat juga. Iya, ya sesat. Orang liberal itu kan orang-orang yang cenderung kepada pluralisme. Ya, mereka mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Itu akan bertentangan dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Jadi orang-orang liberal itu jadi orang-orang liberal itu bukan lagi mengacu kepada kitab suci, tapi mengacu kepada magisterium pengetahuan mereka sendiri. Jadi tidak ada kerendahan hati untuk mau belajar kitab suci. Padahal 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Mereka tidak tunduk kepada itu, tetapi malah menyerang apa yang di dalam. Ya, dan mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan, sehingga mengacaukan dan melahirkan konklusi baru yang tidak setia dan tidak seprinsip dengan apa yang para rasul ajarkan. Itu orang-orang liberal. Kalau para rasul mengatakan hanya di dalam Kristus ada keselamatan, Kisah Rasul 4 ayat 12, tapi orang-orang liberal berkata tidak, ada di luar Yesus juga diselamatkan. Nah, jadi Itu kan yang konklusi dan itu kesimpulannya sudah berbeda. itu kan yang progresif. Kalau liberal agak sedikit apa dia cenderung ke Kristen dia. Iya, sama aja. Orang liberal itu Kristen progresif itu adalah buahnya Kristen liberal. Karena awalnya progresif itu ya dari kekristenan liberal. Oh gitu ya. Iya, Kristen progresif itu isinya orang-orang liberal semua.